Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Zulaika, program studi agribisnis dengan NIM 2410321016. Di sini saya akan menjelaskan tentang akselerasi ekonomi hijau melalui inovasi sirkulasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa depan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengurangi kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Ciri-ciri utamanya adalah rendah emisi karbon, efisien menggunakan energi, air, dan bahan baku, ramah lingkungan, dan inklusif atau memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan peluang ekonomi hijau. Tantangan yang pertama, ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, investasi awal cukup besar. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan masih terbatas. Yang keempat, kesadaran masyarakat masih rendah. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang mempertahankan nilai suatu produk selama mungkin melalui penggunaan kembali, perbaikan, daur ulang sehingga limbah dapat diminimalkan. Contohnya ada daur ulang plastik, daur ulang kertas, botol isi ulang, limbah organik menjadi kompos. Hubungan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan strategi utama dalam mendukung ekonomi hijau. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan menjaga lingkungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Yang pertama ada reduce atau mengurangi limbah. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali produk. Yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang bahan. Yang keempat ada repair atau memperbaiki bahan agar lebih awet. Yang terakhir ada menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi. Selanjutnya, pentingnya ekonomi sirkular. Yang pertama, mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi limbah. Yang ketiga, menekan biaya produksi. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi bahan baku. Yang keenam, mendorong inovasi produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada implementasi ekonomi sirkular. Contoh penerapan di berbagai sektor industri. Yang pertama, industri tekstil memanfaatkan limbah kain. Yang kedua, industri elektronik mendaur ulang komponen bekas. Yang ketiga, industri kemasan menggunakan kemasan isi ulang. Yang keempat, industri konstruksi memanfaatkan material bangunan bekas. Selanjutnya ada manfaat bagi perusahaan. Penerapan ekonomi sirkular memberikan keuntungan berupa yang pertama, efisiensi biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga, membuka peluang inovasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Yang kelima, menjamin keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Selanjutnya ada tantangan penerapan ekonomi sirkular. Hambatan yang sering ditemui yaitu investasi awal cukup tinggi, teknologi daur ulang masih terbatas, regulasi belum mendukung sepenuhnya, kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan masih rendah. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, mendesain produk yang mudah diperbaiki dan didaur ulang. Yang ketiga, mengoptimalkan rantai pasok. Yang keempat, mengembangkan teknologi daur ulang. Yang kelima, menyusun kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi sirkular. Selanjutnya ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup
aman, bergizi, dan terjangkau setiap saat. Ketahanan pangan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara. Ada 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama, availability atau ketersediaan. Pangan tersedia dalam jumlah cukup. Yang kedua, ada akses. Masyarakat mampu memperoleh pangan. Yang ketiga, ada utilization atau pemanfaatan. Pangan yang dikonsumsi bergizi, aman, dan berkualitas. Yang terakhir ada stability atau pasokan pangan tersedia secara berkelanjutan. Selanjutnya ada penerapan ketahanan pangan. Yang pertama, produksi hasil panen mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, harga beras tetap stabil dan terjangkau. Yang ketiga, masyarakat mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang keempat, cadangan pangan tetap tersedia saat musim kemarau atau bencana. Yang terakhir ada kesimpulan. Ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Salah satu strategi utamanya adalah penerapan ekonomi sirkular melalui penggunaan kembali, perbaikan, daur ulang, sumber daya. Penerapan ekonomi sirkular memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi limbah, menghemat bahan baku, meningkatkan efisiensi biaya, serta mendorong inovasi. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa investasi yang tinggi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan yang kuat di masa depan.